Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah berkenan memberikan kepada kita taufiknya sehingga sampai detik ini kita diberi satu nikmat yang luar biasa, yaitu nikmatul iman dan nikmatul al-Islam. Dan kita senantiasa mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah berkenan untuk mengekalkan nikmat tersebut sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Yang kedua, kita juga bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, kita dipilih oleh Allah pada kesempatan siang hari ini sampai besok insyaallah ta'ala untuk berkumpul mempelajari ilmu agama ya, sambil refreshing ya, insyaallah. Rohah, siyahah itu rekreasi. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah. Kenapa dipilih oleh Allah? Karena memang segala sesuatu di muka bumi ini tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini semua sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kegiatan kita ini adalah kegiatan yang positif dunia dan akhirat, baik dari sisi dunia ataupun akhirat. Allahumma amin. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar PT Muramuto dan sebagian alumninya. Di sini ada alumni tuh. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Muramuto dan terutama kepada DKM dan seluruh panitia yang berperan untuk memberikan segala macam usahanya sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Kegiatan ini terkesan resmi sekali. Sebetulnya saya suka duduk di bawah ya, dan kita melingkar begitu sebetulnya. Tapi kasihan bapak-bapak datang ke sini juga untuk istirahat. Kalau suruh ngangkat-ngangkat bangku lagi kan nggak enak juga. Ngangkat bangku, gelar karpet ya kan. Dan kita begini saja adanya. Ini juga sangat menguntungkan dari dua pihak atau bagi dua pihak. Pihak yang pertama saya, karena saya berada di atas, jadi bisa memantau siapa saja yang terlalu menundukkan pandangannya di hadapan ustadznya, melebihi jangkauan pandangan matanya di depan bukunya. Kemudian yang kedua, keuntungannya adalah dari pihak pendengar. Ini bisa semuanya memusat kepada pembicara insyaallah ta'ala ya, walaupun sudah ada beberapa yang tidak kelihatan. Ya, kita harapkan nanti insyaallah ta'ala tetap akan memberikan tajawub, yakni tafaul, kerjasama yang baik antara yang berbicara dengan yang diajak bicara. Tujuan kita di sini, mari kita luruskan, niat kita adalah ngaji. Ngaji. Orang Jawa bilang itu ngaji. Nek sing jenenge ngaji itu nek orang barat itu sing manga kursiji. Apa artinya? Yang berbicara cuma satu ya, makanya tidak ada yang berbicara kecuali yang pembicara, dan juga tidak ada ma fi hukmi al-kalam, juga tidak ada yang dihukumi sebagai pembicaraan. Di antaranya adalah pembicaraan lewat HP. Makanya masya Allah panitia jazakumullah khairah dan juga rekan-rekan sudah kerjasama dengan baik, sudah menyerahkan HP-nya untuk disedekahkan kemana? Jadi masya Allah ini satu orang ada yang HP-nya 4 ya. Tadi saya lihat 3 nyerahkan, terus ada yang nyerahkan 4 tuh, itu 1 orang.
Betul. Oh, apa namanya? Titip. Saya kira 4. Saya tadi tanya sama Hendy, ini HP3 ini satu berarti HP untuk kerja, untuk laporannya. Terus HP yang kedua adalah istri yang pertama, yang ketiga adalah istri yang kedua. Kata beliau belum ada yang praktek Ustaz katanya. Masya Allah. Khair insya Allah. Mudah-mudahan nanti selepas daurah ini ya. Nanti dulu. Ya, kita diberikan tambahan keimanan sehingga menguatkan segala bentuk aktivitas kita mencari ridha di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah yang kedua, setelah kita tujuan di sini kita tahu, pertanyaan datang kita ke sini adalah untuk ngaji atau untuk belajar. Pertanyaannya, mengapa kita ngaji? Di sini saya tulis 3 alasan. Walaupun mungkin alasannya banyak. Mengapa kita harus belajar? Dan mengapa kita harus ngaji? Barangkali diantara bapak-bapak, masya Allah, di sini ada yang sudah ada yang 20 tahun, masya Allah, ada yang mungkin 15 tahun di sini, masya Allah. Silahkan mungkin ada yang ingin menyampaikan alasan kenapa kita ini harus belajar dan kenapa kita ini harus ngaji. Tidak apa-apa, salah juga tidak apa-apa, benar alhamdulillah. Ada 3 yang saya tuliskan, walaupun mungkin yang Anda jawab berbeda dengan apa yang akan saya sampaikan. Monggo silakan dari baris paling kanan sini, silakan. Monggo perwakilan. Oh, yang paling belakang sendiri, paling depan sendiri, tengah, ndak usah takut. Nggih, nanti belum ditunjuk, sebelah sini dulu. Sebelah kanan dulu. Ada? Kosong? Silakan Pak. Masya Allah. 1 ndak apa-apa. Urun. Alasannya kita mengaji untuk menghilangkan kebodohan. Aywa, sant. Barakallahu fiik. Alasan yang pertama adalah karena kita ini jahil. Itu bertepatan sekali dengan apa yang akan saya sampaikan. Jazakallahu khairan. Karena kita ini jahil, kita ini bodoh asalnya. Tapi sebagian orang tidak sadar bahwasanya dirinya bodoh, atau bahasa halusnya adalah tidak tahu. Kalau bodoh, kemudian apa lagi? Goblok. Nah, antum loh yang bilang loh, bukan saya ya. Bodoh, goblok, apa lagi? Nek lebih dahsyat dari goblok apa? Masih satu susunan, cuma geblak begitu ya. Ya, dan yang lain-lain kemudian tolol dan yang bodoh. Jahil bahasa Arabnya. Karena kita ini bodoh. Orang itu ingin tahu cara, ingin bisa naik sepeda juga harus apa? Belajar. Sampai kita ingin menguasai satu ilmu juga harus belajar. Kita ingin menguasai ilmu dunia juga harus belajar. Bagaimana seorang kok bisa mengetahui ini kalau dipencet tombolnya on kok bisa nyala ya, tapi kalau off kok bisa mati ya? Itu harus belajar sekian lama. Ada yang dari SD 6 tahun tambah 3 tahun SMP, kemudian bukan sederhana on off saja, kelas anak SD mungkin bisa. Artinya kok bisa, apa itu yang terjadi di dalam sebuah rangkaian sirkuit ya, sebuah rangkaian kok bisa itu nyambungnya kemana, pengaturannya bagaimana? Itu mungkin ada yang sampai belajar 6 tahun ditambah 3 tahun SMP 9 tahun tambah 3 tahun STM ya, berarti sudah berapa? 12 tahun, Masya Allah. Belum nanti yang lulus SMA belajar elektronik cuma tahu teorinya toh, nggak bisa, akhirnya masuk S1 elektronik atau D3 elektronik, berarti sudah 12 tahun ditambah 4 tahun 16 tahun, Masya Allah. Itu hanya untuk menghilangkan kebodohan. Kenapa ini kok bisa nyala, yang itu mati? Itu dalam masalah dunia. Dalam masalah agama tentunya seperti itu. Kenapa ya?
Atau bagaimana ya cara wudhu yang benar? Ini bagaimana ini ya? Ini perkara ini najis atau enggak? Harus dibersihkan atau tidak? Terus cara membersihkannya bagaimana? Ini sholat maghrib itu berapa rakaat? Dari awal dulu kita nggak tahu. Saya punya santri kecil, Masya Allah, dia ranking 1 di kelasnya. Tapi ketika ditanya sholat subuh berapa rakaat nak? 3 katanya. Hah? Subuh kok 3? 4 katanya. Jadi nggak ngerti 3, 4. Awalnya nggak tahu. Terus sering saya tanya begitu. Akhirnya sekarang ini nilai kesalahannya sudah berkurang karena belajar dia. Mohon maaf kakinya saya angkat walaupun tidak kelihatan. Jadi demikian, kita harus belajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl. Surat apa? An-Nahl, surat keberapa? Surat ke-16 ayat ke-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lah dan Allah lah yang telah mengeluarkan kalian, ini kita, dari perut ibu kalian, perut ibu kita, dalam kondisi la ta'lamuna syai'a, enggak tahu apa-apa. Kemudian Allah setelah itu wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal af'idah. Kemudian Allah menjadikan bagi kalian as-sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah menciptakan bagi kalian telinga, mata dan juga hati supaya kita ini pintar bersyukur. Jadi dulunya kita nggak tahu apa-apa. Kemudian Allah berikan perangkat untuk belajar. Apa saja perangkat untuk belajar? As-sama' wal absar wal af'idah. Jadi telinga itu untuk belajar, mata itu untuk belajar. Makanya kalau belajar sambil ngantuk nggak jadi. Atau dengarkan ceramah sambil apa? Tutup kuping, nggak jadi. Apa ada Ustaz contoh yang dengarkan ceramah sambil tutup kuping? Ada nggak? Di dalam Al-Quran, siapa yang bisa menjawab? Ada nggak contohnya? Belajar, diajari malah tutup kuping. Coba baris ini. Ada enggak? Kaumnya Nabi siapa? Nabi Nuh. Wa inni kullama da'awtuhum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Dan setiap aku mengajak mereka ke dalam kebenaran, mereka meletakkan asabi'ahum fi adanihim gini. Wastaghshaw thiyabahum. Kupingnya ditutup, wajahnya apa? Pakainya diangkat tutupi. Moh ngurungokke, moh ndelokke. Ini usaha untuk mencegah kebenaran masuk ke dalam hati. Oleh sebab itu Abu Jahal ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ceramah di depan kafir Quraisy, Abu Lahab atau Abu Jahal, salah satu di antara keduanya, saya lupa. Setiap Rasul sallallahu alaihi wasallam ceramah, dia belakangnya. Selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam ceramah atau sedang ceramah, dia katakan la tasma'u hadza majnun. Jangan dengarkan. Dan usaha itu ditiru oleh sebagian orang di zaman sekarang. Ada temennya mau ngaji, belajar mungkin ini, belajar rukun iman. Aja melu-melu. Mengko dadi teroris. Oh. Enggak usah ikut-ikutan.
nanti kamu jadi aliran keras, kamu nanti nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Lo ngaji tujuannya itu memang supaya tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Itu ngaji tujuannya. Supaya tahu daging babi itu haram, daging kambing itu halal. Kalau disembelih dengan syar'i. Kalau daging bangkai bagaimana? Nah, pinter ini namanya udah ngaji. Ya, bangkai apa dulu, ya kan? Bangkai ikan ataukah bangkai belalang? Mana yang haram? Bangkai ikan atau bangkai belalang? Dua-duanya halal, kan? Kambing, bangkai misalnya. Yaitu bangkai artinya mati dengan sendirinya atau dengan sebab yang bukan penyembelihan syar'i. Kambing putus asa, insyaallah, ya kan? Ya, ngelamar jadi anggota korban, nggak ada yang beli, masya Allah. Aku teman-temanku mau dikorbankan, aku kok tidak, bunuh diri. Ini kambingnya haram, kenapa? Mati dengan sendirinya, menjatuhkan dari tempat yang tinggi. Ya, atau kambing rebutan betina. Nah, ini masya Allah, ya kan? Suduk-sudukan, ya, suduk-sudukan. Akhirnya yang satu ditanduk oleh temannya sampai tengkoraknya apa? Pecah. Segara usaha dokter nihil, dokter hewan maksudnya, ya kan? Akhirnya meninggal dengan tenang, dengan pendarahan yang cukup parah di otaknya. Ya, yang seperti ini halal ataukah haram? Haram, namanya natihah. Hewan yang mati karena apa? Ditanduk. Ya, hewan yang mati karena ditanduk. Dan seterusnya. Lah ini ngaji itu memang untuk tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi saya pernah ngisi di Musasi. Ketika saya sampaikan seperti ini pada ketawa. Iya benar Ustaz, katanya. Kita kadang mendapatkan bisikan-bisikan aneh, katanya. Mau ngaji kok nggak boleh. Terus itu yang larang ngaji, ngajari yang dilarang apa enggak? Itu adalah usaha untuk menjauhkan orang dari biar tahu mana yang benar. Alhamdulillah setahu saya teman-teman di DKM ini insya Allah tidak mengajak kepada kelompok tertentu, tidak mengajak kepada organisasi tertentu, tidak mengajak kepada aliran yang berbahaya, teroris dan yang lain-lain. Ya, insya Allah tidak. Pokoknya pingin ngajak temen, yuk ben ngerti agama, gimana caranya? Itu saja. Saya sudah paham, saya ingin orang lain juga paham, yuk gimana caranya? Dah gitu saja sebetulnya. Sempat bincang-bincang seperti itu. Fa'ala kulli hal. Jadi terkadang dihadang. Ada orang yang menghalangi dirinya dari ilmu dengan ditutup telinga dan matanya. Ada yang menutup hatinya sama sekali. Pokoknya nak sing ngomong kae mau. Kalau yang sudah bicara itu saya nggak mau sudah. Padahal yang dikatakan adalah yang baik. Baik. Ini jahil. Ya, jahil. Dikatakan oleh ahlu tafsir bahwa la ta'lamuna syai'an itu mereka memiliki beberapa penafsiran. Di antaranya adalah la ta'lamuna syai'an mimma qadha 'alaikum minas sa'adati wasyaqa. Kalian tidak tahu apakah kalian akan menjadi orang yang bahagia ataukah orang yang sengsara. Makanya harus belajar. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau. Ya, la ta'lamuna syai'an itu artinya di antara maknanya adalah kalian tidak tahu apakah kita akan menjadi bahagia ataukah menjadi sengsara. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sebuah janin berada di perut ibunya pada 40 hari yang keberapa? 40 hari yang pertama, kedua dan ketiga. Yang pertama bentuknya apa? Nutfah. Yang kedua bentuknya alaqah. 40 hari yang kedua. 40 hari yang ketiga bentuknya apa? Mudghah. Mudghah terbagi menjadi dua. Mudghah ghairu mukhallaqah dan mudghah mukhallaqah. Ini 4 tahap
kehidupan manusia di perut ibunya. Yang pertama nutfah, cairan. Cairan dari laki-laki. Di sini udah nikah semua insyaallah. Hah? Masih bujang, masya Allah. Coba tunjuk jari yang masih bujang. Yang masih pengen nikah tunjuk jari. Mas, mana mas? Yang masih pengen nikah. Saya udah tunjuk jari dari tadi ya. Masya Allah. Jadi pertama adalah nutfah. Nutfah kemudian menjadi alaqah, sesuatu yang menempel di rahim ibunya. Kemudian alaqah tadi terus berubah menjadi mudghah. Mudghah itu besarnya sekadar daging yang bisa dikunyah, mudghah. Ya. Mudghah itu sesuatu yang dikunyah. Jadi sebesar daging yang bisa dikunyah. Kunyah daging sih seberapa ya? Sak potongan sate mungkin ya. Itu sak mudghah itu. Segitu tuh gini. Satu mudghah. Ya, satu kunyahan daging. Nah, mudghah terbagi menjadi dua. Ada mudghah ghairu mukhallaqah, mudghah yang belum berbentuk. Masih gumpalan. Ada yang mudghah mukhallaqah, mulai muncul kakinya, mulai muncul kepalanya, ekornya yang tadinya panjang jadi apa? Lama-lama pendek kan tadinya panjang begini. Ya. Kemudian ekornya memendek, kepalanya membesar, tangannya muncul, kakinya apa? Muncul. Itu mudghah mukhallaqah. Di akhir ke hari ke-40 yang ketiga ditiupkan ruh. Kemudian ditulis beberapa perkara. Yuktabu lahu rizquhu wa amaluhu wa rizquhu wa amaluhu wa tiga perkara yang dituliskan? Rizkinya, amalnya, sama ajalnya. Ya. Fa yu'maru bi katbi ajalihi wa rizkihi wa amalihi wa saqiyun am sa'idun. Diperintahkan untuk nulis ajalnya, kemudian diperintahkan untuk nulis rizkinya, diperintahkan untuk nulis amalannya, kemudian diperintahkan untuk nulis apakah orang ini termasuk ahli sa'adah, orang-orang yang bahagia, ataukah ahli syaqawah, orang-orang yang apa? Celaka. Nah, ini kita nggak tahu kita masuk yang mana. Ustaz, berarti kita ini penuh rahasia Ustaz. Segala sesuatu itu sudah ditulis belum Ustaz? Nanti insya Allah akan kita balaji pada iman kepada takdir. Bahwa kita meyakini segala yang terjadi ini sudah ditulis. Orang yang akan jadi bahagia sudah ditulis. Orang yang akan jadi celaka sudah ditulis. Hanya saja kita tidak tahu. Tapi bisa dititeni. Dititeni itu apa? Ya, bisa berharap. Bisa diamati. Apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faman kana min ahli sa'adah, orang yang dia itu adalah calon jadi orang bahagia, fayuyassaruna ila amali ahli sa'adah, dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan orang yang bahagia. Ini ciri orang yang akan dijadikan bahagia. Loh Ustaz, amalan-amalan yang bahagia apa? Rajin cari ilmu, sregep ngaji. Loh kenapa harus ngaji? Dikit-dikit ngaji. Loh kita ini harus beramal. Kalau beramal enggak ngaji, amal kita ngawur. Makanya mohon maaf, ada mungkin sebagian kita melihat orang dalam sholatnya mengangkat tangannya itu tinggi. Padahal Nabi kita tidak mencontohkan seperti itu. Nabi kita mencontohkan paling tinggi itu adalah sebatas apa? Telinga ataupun sebatas bau. Ini satu contoh saja.
Oh, berarti yang kayak gini celaka Ustaz. Oh, jangan bilang kayak gitu. Itu belum tahu. Makanya harus apa? Ngaji. Nah, kita yang tahu ya memberi apa? Memberitahu. Ada yang mengatakan yang lagi viral hari-hari ini kerajaan. Nah, kenapa bisa terjadi kerajaan ubur-ubur? Karena kebodohan. Gak mau ngaji. Nah, ngaji itu salah satu ciri ahlus sa'adah, insya Allah. Kemudian kata Rasul, kemudian setelah itu rajin beramal, itu cirinya. Amal yang didasari keikhlasan, amal yang didasari oleh ilmu yang tadi didapatkan. Ini diantara ciri. Namanya juga ciri. Belum bisa dititeni Ustaz. Belum. Karena kaitannya dengan apa? Hati. Oh, betapa banyak orang yang sholatnya mempeng, ngajine mempeng, baca Qur'ane ngriyeng. Insyaallah. Apa itu baca Qur'ane ngriyeng? Ngriyeng kayak wong nangis ya. Baca Qur'annya itu wis pokoknya Masya Allah. Yang ngriyeng. Tapi ternyata niatnya naudzubillah min dzalik. Dia ngaji supaya dikatakan nanti calon alim, atau supaya orang-orang bertanya kepada dia, supaya diangkat di majelis jadi pembicara, jadi tokoh dan yang lainnya. Atau kalau ada ulama berfatwa, dia bisa nyaingi fatwa ulama tadi. Itu kan kata ulama itu. Kalau menurut saya, wah, tinggal niatnya. Tapi paling tidak tadi itu ya sebagai harapan. Bahwasanya ahlus sa'adah itu adalah orang yang rajin belajar, kemudian mengamalkan ilmunya. Adapun ahlus syaqawah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa amma man kana min ahli syaqawah. Adapun orang yang dia itu adalah golongan orang yang sengsara, fayuyassaruna ila amali ahli syaqawah. Dia pun akan dimudahkan untuk mengerjakan amalan orang-orang yang sengsara. Na'udzubillah min dzalik. Ngaji tidak mau, beramal soleh tidak mau. Ya. Merasa dirinya sudah pinter sehingga tidak mau menerima pelajaran agama. Demikian seterusnya. Nah, ini penafsiran yang pertama. Bahwasanya Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan apa? La ta'lamuna syai'an. Pengertian yang kedua adalah la ta'lamuna mimma akhadha 'alaikum minal mitsaq fi aslabi abaikum. Kita enggak tahu bahwasanya dulu kita itu sudah diambil perjanjian oleh Allah. Ketika dulu kita masih menjadi dzurriyyati Adam, masih di tulang sulbinya Nabi Adam, dikeluarkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuknya seperti semut kecil-kecil banget. Salah satu diantaranya panjenengan. Dari mana kita tahu kalau kita sudah diambil perjanjian? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu kok bisa tahu? Allah menjadikan telinga, Allah menjadikan mata, Allah menjadikan hati untuk memahami. Baca Quran, oh ternyata saya sudah janji dulu. Janjinya apa? Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Rabbmu? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semuanya mengatakan qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi. Tapi ternyata setelah muncul ke muka bumi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Semua anak Adam itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, lurus, suci. Tapi ternyata kerjaan dua orang tuanya itu loh, yang menjadikan anaknya menjadi Yahudi, menjadikan anaknya menjadi Nasrani, menjadikan anaknya menjadi penyembah
api alias majusi. Itu orang tuanya. Ustaz, ini kan bakat. Bakat itu ternyata bisa dikembangkan. Ini yang harus kita camkan. Terkadang, kita lihat aja anak nanti bakatnya kemana. Jangan dilihat, diarahkan. Ini tugasnya orang tua. Kalau dibiarkan, ya akhirnya dibiarkan orang tua jadi majusi, jadi Nasrani, jadi Yahudi. Bakatnya Yahudi, bakatnya majusi, naudzubillah min. Diarahkan. Wah, ini kelihatannya bakatnya main ini. Keroncong ini katanya. Nah, boleh nangis tuh. Masya Allah, kayak nada apa itu? Nada keroncongan gitu loh. Ini ketoknya bakatnya keroncong ini. Soalnya nangis itu kayak nada keroncong. Akhirnya diarahkan ke keroncong. Ini kelihatannya bakatnya kerok ini. Kalau nangis apa sambil brak gitu kan? Ini kita metal, ini metal. Terkadang seorang tua itu nunggu, ini anak bakatnya apa? Enggak, kita arahkan. Ini tugasnya dua orang tua. Yang ingin kita ambil adalah ini tadi loh. Orang tuanya ini yang arahkan. Padahal Allah sudah ambil sumpah, semuanya bersaksi, Rabbnya hanya Allah, sesembahannya hanya Allah, tidak akan menyembah yang lainnya. Tapi begitu muncul ke muka bumi dari perut ibunya, ada yang akhirnya jadi majusi, ada akhirnya jadi Nasrani, ada akhirnya jadi Yahudi. Ada yang tetap di atas fitrahnya. Alhamdulillah. Nah itu. Jadi kita tidak tahu apa yang dulu diambil sumpah oleh Allah, kecuali dengan belajar. Yang ketiga, la ta'lamuna syai'an min manafi'ikum. Arti dari tidak tahu apa-apa itu adalah kita tidak tahu manfaat apa yang bisa kita peroleh, apa yang bermanfaat bagi kita, itu nggak tahu. Begitu cenger, ada yang langsung nyari selimut. Ada bayi begitu lahir langsung cari selimut begitu. Wah, dingin ya. Katanya suhu di luar 18 derajat Celcius. Ada? Tidak ada. Karena bayi tidak tahu apa yang harus dia berbuat. Bayi itu kalau tidak didekatkan kemana? Susu ibu, minum enggak dia? Cari gelas atau enggak? Tidak. Karena la ta'lamuna syai'an. Ayo, sekarang yang ngantuk tengok, jangan. Tengok kanan, tengok kiri coba. Temannya yang ngantuk siapa? Enggak, yang satu bangku aja. Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Karena saya lihat yang ngantuk ikut nengok. Ini Masya Allah, hebatnya antum ini. Pengalaman kita ini. Jadi akan saya ceritakan sebuah kisah. Antum mirip dengan kisah ini tadi. Tentang kecerdasan sahabat yang bernama Hudzaifah Ibnul Yaman. Saya lihat sebagian antum punya kecerdasan ini. Alhamdulillah. Dalam perang Khandaq atau perang apa? Parit Ahzab. Berapa jumlah muslimin? 3.000. Berapa jumlah musyrikin di luar? 10.000. 1 lawan 3. 1 lawan gede-gede. Itu aja sudah Masya Allah berat. Akhirnya Allah turunkan pertolongannya dengan mengirim apa? Pasukan yang tidak terlihat, berupa apa? Angin. Hancur porak-poranda tenda-tenda kaum musyrikin, termasuk belangannya amblek. Hewan-hewannya sebagian apa? Lepas kabur. Bahkan mungkin sebagian tertimbun juga nggak tahu. Karena badai pasir. Badai pasir itu sangat dahsyat. Malam itu dingin sekali. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Wahai para sahabatku, siapa yang bisa mau membantuku
untuk membawa kabar tentang pasukan musuh di seberang parit. Enggak ada yang berdiri. Sampai 2 kali, siapa yang bisa membawakan kabar? Enggak ada yang berdiri. Sampai ketiga kali enggak ada, akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hudzaifah, kum." Akhirnya Hudzaifah pun bangkit. Dia, saya malu sekali dipanggil, tapi saya terpaksa bangkit karena dipanggil. Jadi sahabat saja untuk melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sangat berat. Jadi jangan sampai kita ini mengatakan, coba bayangkan kalau saya jadi sahabat, habis itulah Abu Lahab. Oh, Hudzaifah kemudian menceritakan, kita itu sebagai sahabat itu jangan kamu anggap gampang. Dalam perang Ahzab kita ditunjuk oleh Rasul, diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bisa mendatangkan berita tentang musuh? Gak ada yang berdiri sampai 3 kali. Akhirnya saya yang ditunjuk. Terpaksa saya pun berdiri, kata Hudzaifah. Nah, Hudzaifah, pergi cari kabar tentang musuh. Tolong jangan lakukan apapun sampai kau datang ke sini. Akhirnya dia terpaksa betul-betul berusaha untuk menyusup ke pasukan musuh. Cari parit yang bisa dilempati, kemudian terus mendekat sampai ke tengah-tengah pasukan musuh. Kayak gini posisinya. Kira-kira ada Abu Sufyan di depan mereka, ada Abi Unggun, karena mereka kedinginan udah nggak punya tenda. Mereka berkumpul keliling dalam kondisi gelap. Hudzaifah menyusup di tengah-tengah. Taruhlah Hudzaifah. Baju putih, Mas siapa? Pak siapa? Koko, Pak Koko. Anda misalnya Hudzaifah. Berhasil menyusup sampai situ. Bukan berarti dia yang ngantuk tadi, bukan. Dan bukan berarti Hudzaifah ngantuk, tidak. Tapi saya ingin menggambarkan kecerdasan antum seperti kecerdasan Hudzaifah. Masya Allah. Hudzaifah itu melihat Abu Sufyan di depannya. Dia bilang dalam kisahnya, saya membawa panah. Kalau saya tidak ingat pesan Nabi, jangan berbuat apa-apa, itu sudah tak panah mati itu. Karena dia dalam jangkauan apa? Panah saya dekat sekali dan gelap kondisinya. Apa kata Abu Sufyan? Pasukan, saya akan menyampaikan sebuah perintah yang rahasia. Tapi tolong, sebelum saya menyampaikannya, cek apakah ada penyusup atau tidak. Masing-masing bertanya kepada temannya, siapa dia? Katanya. Nah, begitu diperintahkan seperti ini. Kalau Anda sebagai Hudzaifah, apa yang Anda lakukan? Mas paling belakang. Kelihatannya belum nikah ya Mas ya? Udah nikah belum? Baju kotak-kotak. Kalau jenengan yang jadi Hudzaifah, bukan dia yang ngantuk tadi. Alhamdulillah. Kalau jenengan yang jadi Hudzaifah, apa yang Anda lakukan dalam kondisi seperti itu? Kabur, Masya Allah. Kabur ya Mas ya? Langsung lari, beredet. Loh, ada yang lari, tangkap. Ini, itu kalau ada yang lari. Kalau jenengan apa? Mas siapa namanya? Mas Aziz, Abdul Aziz, Masya Allah. Atau Aziz tok? Aziz saja. Apa yang Anda lakukan Mas Aziz? Ganti. Ini berarti kurang cocok jadi Hudzaifah. Ibnul Yaman. Antum yang baju hijau, Pak siapa? Ya. Yeah. Bukan antum loh yang ngantuk. Pak siapa? Pak Tri. Ya, berapa tahun di sini Masya Allah? Allahu Akbar. Iya. Apa yang Anda lakukan kalau jadi Hudzaifah? Nah, langsung teman-temannya, ini ngapain kok ngumpet-ngumpet ini? Malah ketangkap. Berarti kurang cocok jadi Hudzaifah.
Nah, ini kita mulai mendekati sasaran ini. Yang 1, 2, 3, 4, 5. Ya, baris kelima dari depan. Peci kembang-kembang. Pegang janggut, ya. Nggih. Pak sinten? Pak Masa. Betul. Kalau Anda jadi Hudzaifah, posisinya kayak gitu. Apa yang Anda lakukan? Ini sudah mendekati yang ngantuk ini. Hah? Berdoa. Berdoa itu jelas ya. Tapi ini taktiknya luar biasa. Apa yang Anda lakukan? Nah, caranya itu yang dilakukan Hudzaifah, dia langsung tangkap tangan sebelahnya. Man anta katanya. Jadi Hudzaifah itu mikirnya sepersekian detik. Seperti antum, tengok kanan tengok kiri, yang ngantuk, oh kan? Itu loh maksud saya. Hudzaifah tangkap tangan. Man anta? Ana fulan bin fulan. Bagus, kamu bagian dari kami. Dah. Kamu teman kami katanya. Aman. Dia nggak ditanya. Masya Allah, kecerdasan Hudzaifah. Sebagian antum punya kecerdasan itu. Kita lanjutkan. Akhirnya dia dapat berita bahwasanya Abu Sufyan memutuskan setelah kata aman-aman semua, Abu Sufyan, malam ini pokoknya saya mau bubar. Wis terserah kalian. Saya bubar. Buh. Bahasanya kayak gitulah, kenapa? Bahasa gampangnya. Jadi putus asa sudah. Enggak mungkin kita menang, sudah. Saya mau balik ke Mekah. Kalian mau apa terserah. Ya. Akhirnya Hudzaifah pulang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dikabarkan kejadian tersebut. Besok paginya sudah bersih. Ya, pengepungan kaum musyrikin. Nah, ini yang pertama. Bahwasanya kita ini jahil. Itu alasan kita ini belajar. Makanya nah ini yang ketiga, kita ini nggak tahu apa yang bermanfaat bagi kita. Ini bahaya ini. Orang yang sehat itu adalah orang yang tahu apa yang baik bagi dia. Itu orang yang sehat dan cerdas. Tapi orang yang tidak sehat dan tidak cerdas, dia nggak tahu apa yang terbaik bagi dia. Terkadang dia melakukan sesuatu yang berbahaya untuk dirinya karena dia tidak tahu. Maka alhamdulillah kita diberi oleh Allah telinga, mata, hati, kemudian diutus malaikat membawa wahyu kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurunkan Al-Qur'an sehingga kita tahu apa yang baik bagi diri kita dan apa yang tidak baik bagi diri kita. Ini fungsinya kita belajar supaya tahu mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Sebagian orang menganggap bahwasanya satu perkara itu bermanfaat, tapi ternyata sebaliknya berbahaya. Bagi dia ini enak, sementara orang lain susah. Padahal yang enak itu madarat, dan yang susah itu ada manfaatnya. Lungguh, sarungan, ongkang-ongkang, karo medang, ngarep omah, duite teko terus. Ampuh loh. Cuma dapat laporan SMS banking. Deposit Anda pada bulan ini mendapatkan 5 juta rupiah. Kembangkan modal Anda. Semakin besar modal Anda, semakin besar deposit yang akan Anda dapatkan. Nah ini kurang longgo, ongkang-ongkang, sarungan, ngarep lawang, aromedang, tambah kelepus-kelepus. Ada yang masih ngerokok toh. Ya, tambah sambil santai apa? Nah, ngerokok. Oh betul, di Musasi itu, ini saya nggak nyinggung yang ngerokok ya. Saya katakan ada yang nggak usah ikut
Saya dimusosi beberapa kali. Dikatakan nggak usah ikut pengajian, nanti ndak kamu untuk ngerokok. Yang masih ngerokok nggak usah takut, ikut, ndak apa-apa, ikut. Tapi kalau bisa ya di ruangan ber-AC dan tempat majelis taklim ini ditinggalkan dulu. Nanti semakin lama semakin apa dikurangi, akhirnya merdeka. Nah, tidak dijajah oleh rokok lagi, misalnya begitu. Baik. Nah, dia menganggap bahwasanya deposit ini bermanfaat bagi dia, tapi ternyata deposit yang model-model seperti itu adalah riba. Sementara sebagian orang rela dia peras keringat, banting tulang, kerja sehari 8 jam, lembur nggak dihitung. Ada kan gitu? Oh, lembur itu malah jadi kesempatan ya? Masya Allah. Wah. Itu kalau HP koperasi maksudnya apa tadi itu? Oh, nanti ya, Masya Allah. Masya Allah. Ada door prize nggak nanti? HP koperasi. Jadi begitu, peras keringat banting tulang di beberapa perusahaan. Kalau perusahaan itu mungkin lembur dinilai ya. Ada di beberapa perusahaan lembur nggak dinilai, tapi gaji pokoknya sudah besar. Ya totalnya yo paling yo 50 luweh. Tapi lembur nggak dihitung. Makanya mungkin berangkat lembur atau apa? Males-malesan dan begitu. Baik. Ini yang peras keringat, ketoke kok susah men uripe. Bendino kulaan ning pasar. Maaf, ini yang bahasa yang orang luar Jawa tahu bahasa Indonesia, bahasa Jawa enggak ya? Sedikit-dikit lah ya. Kadung teko saka Jawa ya metune Jawa terus niki. Mungkin tiap hari kulak sayur 1.000 dijual 1.500, payu memang 500, Masya Allah. Simbah-simbah kulaan getruk, ya betul ada itu. Tiap hari konsisten banget jualan kerupuk, jualan, Masya Allah. Untungnya nggak seberapa, tapi jualan coba barokah. Dia mungkin bisa penghasilannya bersih itu sampai 100.000 per hari. Mbah sudah bungkuk, kenapa? Orang kalau beli dikasih lebih, harga 5.000 kasih uang 20.000, udah untung berapa itu? Untung berapa? Harga 5.000 dikasih 20.000, udah untung berapa? Hah? Nah, berarti nggak bakat pedagang. Ya 15 lebih, 15 kan sudah ngambil untung 5.000-nya. Nah, nggak bakat pedagang ini. Lembur aja lah. Aduh, Jan. Masya Allah. Jadi kadang sebagian orang ada yang bakat pedagang, sebagian tidak. Baik. Tapi kenapa ini mau? Padahal susah. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang kalian menyukai satu perkara, tapi itu perkara buruk bagi kalian. Riba menyenangkan. Cuma duduk ungkang-ungkang sarungan ngarep lawang karo medang, menganggo kaos kotang. Kaos kotang tahu ya? Singlet. Cuma duduk santai begitu, dapat uang, Masya Allah. Dan itu dulu, subhanallah, dulu ada sebuah bisnis yang menarik, pulsa. Sebagian pulsa, saya tidak sebutkan perusahaannya, dibisniskan. Pokoknya kalau punya modal sekian, untungnya 10% dari modal. Itu nuwun sewu, banyak yang jenggoten jodoh tertarik. Sudah ngaji lulusan pondok tertarik. Saya tanya, ini bisnisnya bagaimana? Oh, ini kalau kita punya modal 5 juta, nanti keuntungannya per bulan 10%. 10% apa maksudnya? 10% dari modal. Berarti berapa?
Masya Allah. Kalau dia punya uang 50 juta nganggur, depositkan, ditanamkan ke bisnis itu, berapa per bulan dia dapatkan? Yes, iso bojo loro. Ya. Bisa. Ini pulang ini jangan panas semua ini. Ya, Masya Allah 5 juta per bulan sudah. Kalau dia lebih itu zaman itu loh, saya tahun 2005 itu 5 juta maksudnya 2005. Jadi masih banyak uangnya. Kalau 5 juta sekarang mungkin buat jajan sudah apa? Sudah habis. Sebagian mahasiswa itu Masya Allah jajannya per bulan 5 juta. Kontrakan, kamar, VIP, bawain mobil, uang jajannya per bulan 5 juta. Ada yang lebih, Masya Allah. Di Jogja. Tapi ternyata yang 5 juta ini apa? Kita katakan, loh, itu kan seperti bank dibalik. Anda titip 5 juta, Anda titip 50 juta, dia memberikan kepada Anda berapa? Bunga 10%. Jadi yang jadi banknya siapa? Anda yang meminjami dia uang, dia nanti yang bayar bunga. Itu bank diwalik. Kalau nggak tahu, ngiler. Tapi karena kita punya ilmu, nggak akan terombang-ambing oleh prinsip ini. Ini bermanfaat enggak? Kita ambil. Ini berbahaya enggak? Kita tinggalkan. Ini ada perbuatan seperti ini, bermanfaat bagi agama saya enggak? Bermanfaat, lakukan. Ini bermanfaat atau membahayakan? Membahayakan, tinggalkan. Ini riba. Sebagian orang milih pacaran daripada nikah resmi. Enak pacaran, nggak perlu tanggung jawab, nggak perlu ngasih uang saku, ya kadang sih, ya kan? Nggak perlu ngasih nafkah, rasa mawi momong anak, tapi tetap punya penghibur hati. Enak kan, kemana-mana bareng-bareng. Kapan nikahnya? Iya, ini baru tunangan. 10 tahun tunangan terus. Lebih enak gitu daripada apa? Nikah. Menurut sebagian orang. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu bahwa nikah itu Masya Allah, yang tadinya haram jadi berpahala. Sahabat bingung. Ya Rasulullah, ayadha'u ahaduna syahwatahu wa huwa lahu fihi sadaqah wa huwa fihi lahu ajrun. Yang benar ya Rasulullah, benarkah kita ini melampiaskan syahwat tapi dapat pahala? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian melampiaskan syahwat kalian dalam yang haram, dapat dosa atau enggak? Ya dapat dosa. Demikian pula kalau diletakkan di dalam yang halal, kalian dapat pahala. Nikah merubah sesuatu yang halal, yang haram jadi apa? Halal. Yang memandang tadinya haram, sekarang bu ndelok sak pol-pole. Itu Anda dapat pahala. Megang, tadinya begitu megang begitu. Calon mertua. Tunangan ya tunangan, jangan lama-lama ya nak. Iya pak, iya pak. Bapaknya masuk lagi, pegang tangannya lagi. Itu tadinya haram, begitu nikah pahala. Lebih dalam dari itu. Sekarang teknologi pengguguran kandungan canggih. Enggak apa-apa, yang penting nanti kalau isi gugurkannya. Akhirnya betul, gugurkan. Dia sudah zina, menggugurkan lagi. Berapa dosanya? 2, banyak bahkan.
Yang berzina bukan hanya kemaluannya, tangannya, matanya, kulitnya berzina. Naudzubillah min dzalik. Tapi begitu nikah, dia masukkan itu air maninya ke rahim istrinya, pahala. Masya Allah. Ketoknya susah nikah itu. Tapi bagi orang yang tahu, dia ada pahalanya. Kelihatannya pacaran itu enak, tapi karena itu nggak tahu itu manfaat ataukah madarat, akhirnya itu adalah perbuatan yang memadarati dia. Ini la ta'lamuna syai'an, kalian nggak tahu apa-apa. Makanya Masya Allah, ya banyak orang yang mau nikah lagi, ya kan, burin-burinnya itu loh, belakangnya mesti gitu lagi. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Ini penafsiran. Walladzi akhraja wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an min butuni ummahatikum, dari perut ibu. Kita ada enggak yang lahir tanpa lewat perut ibu? Sesar. Yo lewat perut, masa lewat mulut? Oh, mulutnya dibedah, ditarik. Lewat perut, besarnya di perut kok. Manusia itu berapa macam? Dilihat dari proses kelahirannya. Siapa yang tahu? Kalau ini ada hadiahnya. Ini udah nih. Atau siapalah, silakan. Manusia itu ada berapa macam dilihat dari proses kejadiannya. Sebutkan dan contohkan. Tunjuk jari dulu, saya tak minum. Jangan mikir, saya minum. Bismillah. Fadhal. Stop. Ini satu meja boleh kerjasama. Ayo, monggo silahkan diskusi, tidak masalah. Mumpung masih sesi pertama, sesi ngantuk-ngantuknya ini. Nah, siapa? Bisa jawab 70% dari 100 dapat hadiah. Hadiahnya 1 dibagi 2, Pak ya. Fadhal. Siapa yang bisa menjawab? Fadhal. Coba, fadhal. Monggo, Pak. Masya Allah, ini kelihatannya berdua semangat untuk membicarakan. Yang peci hitam lorek putih dengan peci hitam polos, baju hijau dan baju putih, Masya Allah. Siapa itu, Pak? Sinten niku Pak Nur? Nggih niku. Masya Allah. Nah, ini sesepuh kita nih kelihatannya. Udah berapa tahun? 50 nggih teng mriki. Masya Allah. Fadhal, silakan. Enggak apa-apa, dicoba. Silakan. Pak minum? Pak siapa? Pak Didi, monggo. Hah? Sudah nggak jadi? Wah, malah bisik-bisiknya terputus, jadinya malah. Monggo yang lain silakan. Lupa, Masya Allah. Nah, monggo. Ini loh yang saya dalam. Ini yang saya katakan pentingnya ilmu. Dulu mungkin sudah pernah dapat, toh? Tapi lupa lagi. Itu fungsinya, loh, ngaji kok rukun iman lagi, lagi. Ngaji tentang ilmu lagi, Sesungguhnya pengulangan ilmu akan mendatangkan faedah. Itu pasti. Kita ini ngaji, daurah masyayikh, itu kadang membahas sesuatu yang dulu sering sudah kita bahas. Lalu kita duduk, kita dengarkan, faedahnya Masya Allah. Minimal hati kita semakin bertambah keimanan, kebenaran, keyakinan bahwasanya agama ini benar. Monggo, silakan. Siapa yang bisa jawab? Siap. Ini Pak siapa? Pak Rahmat, monggo. Bukan itu. Dilihat dari penciptaannya. Pak siapa? Pak Saiful. Pak Firdaus. Lah Pak Saiful yang mana tadi? Oh, ketukar saya. Oh iya ya Pak Saiful. Ya, Pak Firdaus. Nah, Masya Allah. 1,
dilahirkan tanpa bapak dan tanpa ibu. Contohnya Nabi Adam. Ahsan. Tanpa bapak tapi ada ibu. Contohnya Nabi Isa. Ahsan. Ya, stop. Umumnya tanpa dengan bapak, dengan ibu seperti umumnya manusia. Nomor 3 harusnya nomor 4, dia juga nomor 3. Ini menunjukkan nomor 4 agak lupa. Silakan. Nah kan, satu lupa. Tapi tidak apa-apa, dia dapat hadiah. Itu 70% dari 100. Barakallahu fiik. Itu penghubung antara seorang hamba dengan Allah, zikir pagi petang gitu ya. Ya. Jadi yang keempat adalah Hawa. Hawa itu apa? Ya, tanpa bapak, tanpa ibu dengan bapak. Bapaknya siapa? Nabi Adam. Dari tulang rusuknya Nabi Adam. Itu 4 jenis manusia. Nah, kita ini adalah orang yang dikeluarkan dari perut ibu. Dengan apa? Dengan bapak. Makanya kalau di zaman sekarang ada gadis kok hamil, kemudian mengaku bahwasanya apa? Ini bayiku tanpa apa? Bapak, nggak usah percaya. Ya, tidak usah dipercaya. Atau mungkin ada wanita mengaku mengandung bayinya siapa? Nabi Isa. Nabi Isa sudah lahir atau Imam Mahdi dan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. La'allakum tashkurun, ya, supaya kita ini dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu memang harus disyukuri. Setelah kita dapat telinga, dapat mata, ya, dan akhirnya mendapatkan ilmu, maka kita pun harus bersyukur. Kenapa ilmu harus disyukuri? Itu alasan kedua kita belajar. Alasan kedua dan ketiga kenapa kita belajar. Tadi kan judulnya kenapa kita ngaji loh. Ya. Alasan pertama tadi apa? Menghilangkan kebodohan, karena kita dilahirkan dalam keadaan bodoh. Alasan kedua diambil dari kata-kata tadi, la'allakum tashkurun, supaya kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur dengan ilmu, dengan belajar kita ini? Fadhal. Alasan kedua, ada yang tahu? Karena kita butuh ilmu. Kalau mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan, bersyukur enggak? Bersyukur. Kita ini butuh ilmu. Ini alasan yang kedua. Kenapa kita belajar? Kita butuh ilmu. Sebagaimana badan itu butuh makanan dan minuman, maka ruh ini butuh ilmu. Bahkan kebutuhan ruh terhadap ilmu jauh lebih besar daripada kebutuhan badan terhadap makanan dan minuman. Kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab. Manusia itu lebih butuh kepada ilmu dibandingkan kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Ini yang kadang kita nggak sadar. Kerja terus tapi nggak mau ngaji. Kerja terus tapi nggak mau mencari ilmu. Entah dengan membaca artikel-artikel Islam yang valid, yang tidak mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang. Ajaran yang menyimpang ya contohnya mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, atau menghina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, dan mengatakan mereka berdua adalah berhala Quraisy, atau menghina istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghina sahabat, menjelek-jelekan sahabat, menjelekkan Muawiyah, menjelekkan Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhum, menjelekkan sahabat. Ini ajaran yang menyimpang. Atau contoh lagi ajaran yang menyimpang, ajaran yang menganggap bahwasanya orang muslim selain kelompoknya kafir.
Kalau nggak baiat kepada pemimpinnya, tidak ngaji seperti ngaji dia, itu kafir. Sehingga kalau sholat apa? Dewean. Kalau salam nggak dijawab. Ya. Saya pernah itu Assalamualaikum di Madinah, Masjid Nabawi. Assalamualaikum, saya bilang gitu. Salam. Yang waalaikum itu ngeremeng. Salam. Sambil nunduk. Karena dia kerja sebagai cleaning service di mana? Masjid Nabawi, bersih, ngepel atau apa, nata air zam-zam sambil nunduk. Waalaikumsalam. Jadi assalamnya tok. Kenapa dia malas menjawab salam kita? Karena menganggap kita kafir. Itu di Madinah. Sampai seperti itu ajarannya. Apa benar Ustaz ada yang katanya kalau bajunya jatuh diambil koran orang dicuci lagi? Iya ada. Sampai seperti itu. Orang tuanya duduk dipel tempat duduknya, ada. Jenengan masuk ke masjid mereka, masjidnya dipel, ada. Jenazahnya ada tetangganya meninggal, nggak mau nyolatkan. Ya mereka itu. Kemudian ada juga tidak mau bermakmum pada orang lain, karena orang lain semuanya kafir. Kalau dia jadi imam mau, tapi kalau makmum nggak mau. Itu dulu. Sekarang fikih beda. Karena wedi mbok konangan, takut kalau ketahuan. Saya dapat bocoran fatwa baru. Bocoran dari mana? Dari mantan mereka. Kalau ada orang yang bukan jamaah mereka meninggal, itu malah dia manggil teman-temannya sekarang. Ikut apa? Ikut nyolatkan, bukan hanya takziah saja, nyolatkan. Loh, kok bisa? Berarti sudah menganggap enggak kafir? Masih. Nah terus sholatnya enggak wudu. Jadi sholat jenazah tapi tidak apa? Tidak wudu, sama aja kan? Sholat jenazah enggak wudu, akhirnya apa? Sholatnya tidak sah. Nah itu kalau sholat jamaah di belakang imam yang lain, mereka mau sekarang. Bukan. Niatnya sholat sendirian. Cuma gerakannya ngikuti imam. Aneh saja. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Kita khawatir kalau kita kena ayat itu. Kita berusaha menipu orang-orang yang beriman, kelihatannya sholat seperti dulu orang-orang munafikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat, mereka ikut sholat. Ketika ketemu dengan orang-orang muslimin mengatakan nahnu ma'akum, inna ma'akum. Kalau mereka kembali kepada kelompoknya inna ma'akum, innama nahnu mustahzi'un. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim. Dulu orang-orang munafikin dulu apabila ketemu dengan orang muslimin yang mengatakan, "Oh, kami beriman seperti iman kalian." Apabila kemudian mereka ketemu dengan kelompoknya, mereka mengatakan, "Oh enggak, kami tetap sama kalian kok. Tadi sama mereka itu cuma pura-pura." Istihza, penghinaan dan yang lain-lain. Nah, ini seperti ini. Nah, ini contoh ngaji artikel-artikel tapi jangan yang sembarangan dibaca. Kita ini ngaji. Kenapa? Dalam bentuk kebutuhan kita. Butuh kita ini. Kita itu jauh lebih butuh kepada ilmu dibandingkan makanan dan minuman, kata Imam Ahmad. Cuma itu terkadang sebagian manusia nggak mau, sudah cuek. Dunia terus yang dikejar. Ketemu yang ditanya dunia. Pisah yang ditanya pun dunia. Ketemu, HP ini saya mereknya apa? HP-mu mereknya apa? Ketemu. Pisah nanti, aku nemu HP mereknya iki. Nah gitu kan. Jadi saling WA. Ketemu tanya dunia, pisah juga tanya dunia.
Gajimu sekarang berapa? Nanti pisah, gajimu nggo ngopo gitu. Jadi seterusnya begitu, ketemu dunia. Capek. Makanya sisihkan waktu kita. Karena kebutuhan kita untuk mencari ilmu. Karena kebutuhan kita dalam mencari ilmu jauh lebih besar daripada kebutuhan kita dalam mencari dunia. Ini dua orang ini nih yang tidak akan selesai-selesainya mencari. Pencari dunia dan pencari ilmu. Al-manhuman la yasba'an. Dua orang yang tamak yang tidak akan pernah kenyang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dua orang yang tamak tapi tidak pernah kenyang. Yang pertama kata beliau talibud dunya, orang yang mencari apa? Dunia. Dan yang kedua adalah talibu ilmin, orang yang mencari apa? Ilmu, nggak akan pernah kenyang. Kok orang mencari dunia itu nggak pernah kenyang, gambarannya gimana? Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, seandainya Ibnu Adam diberi dua lembah penuh dengan emas, labtagha tsalitsan. Seandainya Ibnu Adam diberi oleh Allah dua lembah penuh dengan emas. Lembah itu apa ya? Dataran rendah di antara dua gunung. Itu kebo emas. Masya Allah. Kalau di sini ada lembah enggak? Itu yang cekungan. Taruh saja ya. Gedung ini sama gedung itu kan tinggi. Nah bawahnya ini lembah. Kebo emas. Kalau antum buat apa kira-kira? Bingung loh. Apa? Nikah lagi? Pak Rahmat ini, Masya Allah. Bingung kita. Kadang kita simpen. Sudah kita simpen, kita akan cari lagi. Mana ya kira-kira lembah yang lagi yang penuh emas? Itu contoh lah, Ustaz kalau kasih contoh ya nggak usah apa? Ngosok dua lembah emas ya udahlah. Di sini ada yang bisnis? Apa bisnisnya? Kalau ini nggak paket bisnis nih, Pak. Ini kelihatan tadi. Kalau di daerah saya ada yang bisnis makanan, nasi bungkus, gorengan, ya, kemudian bakso, soto, ya, sate. Baik, kita lihat tukang bakso. Setelah laris, apa yang dia lakukan? Buka cabang. Iya enggak? Padahal cukup atau belum? Cukup. Udah bisa beli mobil, udah bisa bikin rumah, Masya Allah. Udah nyekolahkan anak-anaknya ngantek dadi uang kabeh. Ya tadinya mungkin bukan orang. Ya, saiki wis dadi wong kabeh. Lah mbiyen iki aku apa, Pak? Jadi katanya sekolah sampai jadi orang katanya. Dulu bukan orang. Tapi ternyata buka cabang. Kenapa? Karena itulah talibud dunia. Itulah dunia. Semakin dikejar akan semakin apa? Menarik. Itu kayak ngejar bayangan itu loh. Diwoyok melayu. Tapi melayu terus karena tujuannya ngoyok bayangan. Karena tujuannya mengejar bayangan tadi. Itu talibud dunia. Udah gitu buka cabang, laris lagi. Apa yang dia lakukan? Buka jenis lain. Atau franchise dulu lah. Franchise. Siapa yang mau ini? Wah, jadi bakso merek. Dibuka kesempatan franchise bakso lembur cap. Nah, gitu kan. Bakso lembur, nggarapnya sambil ngelembur soalnya. Sudah dapat franchise, dia ingin buka usaha jenis lain. Bakso itu cocoknya pasangan sama apa? Mie ayam. Akhirnya buka mie ayam. Mie ayam bakso, mie ayam bakso. Begitu seterusnya.
Karena thalibud dunia itu nggak akan berhenti. Itu dalam mencari dunia. Nah, thalibul ilmin pun begitu. Yang hakiki loh maksudnya. Benar-benar orang yang cari dunia hakiki itu kayak gitu sifatnya. Nah, orang yang mencari ilmu yang hakiki pun sifatnya kayak gitu. Hari ini dapat ilmu, besok cari lagi. Besok sudah dapat, cari lagi. Besoknya dapat lagi, cari lagi. Itu thalibul ilmin. Bukan sekarang dapat, besok lah ngasuh. Sekarang sudah ikut apa? Daurah, besok 1 bulan nggak ngaji lagi. Nggak. Justru thalibul ilmin. Kalau kita betul-betul ingin menjadi orang yang kedua, kalau sudah merasakan ilmu, besoknya pingin lagi. Makanya tidak heran para ulama dulu dalam mencari ilmu terkadang sampai lupa apa? Dunia. Sudah terlanjur beli ikan, tiba-tiba ada pengumuman bahwasanya dibuka majelisnya Syekh Fulani. Akhirnya ikannya ditinggal, pergi ke majelisnya Syekh Fulani, bolak-balik sampai 3 hari. Apa yang terjadi dengan ikannya? Busuk. Nggak sempat masak. Waduh, ikan ini. Kalau saya masak, saya kehilangan majelis ilmu. Akhirnya dimakan mentah-mentah. Ada bapak-bapak yang pernah makan ikan mentah karena sibuk mencari ilmu? Atau yang meninggalkan coffee break? Siap insya Allah meninggalkan coffee break untuk melanjutkan taklim? Lemes ini. Wah ini Masya Allah. Tidak usah seperti itulah. Alhamdulillah di zaman kita sudah sangat dimudahkan. Ngaji nyanding roti. Masya Allah. Ya. Yang panitia atau peserta ini? Itu kok di depan? Ini malah nggak ada. Ngaji sanding kipas angin. Ngaji pakai ini loh, Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Rabb mana lagi yang kita dustakan? Ngaji zaman sekarang itu enak. Masya Allah. Dulu para ulama ngaji untuk menempuh perjalanan itu berhari-hari, berbulan-bulan, panas, terik, hujan. Kita Masya Allah naik bis AC sampai di sini masuk kamar, kasurnya apa? Mendut, Masya Allah, selimutnya anget, wedangnya mantep. Lauknya apa tadi? Masya Allah. Yang mungkin tidak didapatkan ketika di rumah. Ini salah satu karunia ngaji kayak gini. Betul bapak sekalian. Kita para ustadz itu kalau datang waktu daurah, wah antum kalau lihat itu. Ada yang pernah kunjung ketika ustadz daurah? Ada yang pernah lihat? Datang mas saya pas waktu makan. Antum satarawna jabalan yamshi. Antum akan lihat gunung-gunung berjalan. Loh, di rumah itu nggak ada kayak gitu. Masya Allah. Di sini ada lauk ini daging ini ayam ini, jajannya ini, Masya Allah itu. Jadi terkadang kesempatan daurah adalah kesempatan untuk menggemukkan badan. Subhanallah. Itu nikmatnya ngaji sekarang ini. Zaman dahulu ngaji nggak ada bekalnya. Sampai saking habisnya nggak punya bekal itu, dia minum sesuatu yang saya yakin bapak-bapak belum pernah minum. Jenis air yang yakin bapak-bapak belum pernah minum. Apa itu? Bukan. Air kencingnya sendiri. Namanya kencing kan nggak bisa ditahan ya. Kalau ditahan jadi apa? Sakit, harus dikeluarkan.
Tapi kalau nggak ada makanan, ini pengeluaran sayang ini. Sama mereka. Taruh mangkok. Karena nggak punya minuman, nggak punya makanan. Darurat luar biasa. Itu zaman dulu. Zaman sekarang boro-boro kencing sendiri. Kadang makanan dibuang sisa-sisa. Minum botol gini masih separuh, buang. Ngambil nasi kadang apa? Like mountain. Seperti apa? Seperti gunung. Ternyata apa? Di tengah perjalanan sudah kekenyangan, sudah nggak bersih piringnya, makanya banyak sisa. Orang kelingan tidak ingat saudaranya di Lombok, cari air minum saja apa? Sulit. Tidur mereka kedinginan. Ini di sini ngambilnya kebanyakan nggak habis lagi. Kalau banyak habis monggo. Tapi kalau banyak nggak habis. Nah ini teori makan ini. Makan itu jangan tergesa-gesa tanduk. Tanduk tahu ya Pak? Nambah. Kenapa? Katanya proses rasa kenyang itu muncul 15 menit setelah makan. Wah masih lapar ini, ambil lagi. Ya, pesennya porsinya ini, porsinya akhirnya semuanya begitu belum selesai. Ini 10 menit jalan, 15 menit masih 2 porsi. Akhirnya makannya apa? Udah kenyang banget ya. Iya, selanggu kucing wae, Masya Allah. Sabar kalau mau tanduk itu sabar. Tunggu 15 menit. Ya demikian. Baik, ini nikmatnya mencari ilmu. Sudah kayak gitu kadang kita malas-malesan. Seorang talibul ilm yang hakiki seperti talibul dunia, dapat sekali cari lagi, dapat lagi cari lagi. Makanya tidak heran ada seorang imam yang namanya dia seorang tokoh di mazhab Hambali, ya, seorang tokoh di mazhab Hambali. Beliau mengatakan, nanti kalau loadingnya ingat ini lagi gini-gini, ya. Nanti kalau loadingnya ingat saya sampaikan insyaallah ta'ala. Dia katakan, saya ini ketika berumur 80 tahun dalam mencari ilmu, ketika berumur berapa? 80 tahun jauh lebih semangat dibandingkan ketika berumur 18 tahun. Ibnu Aqil Al-Hambali namanya. Ibnu Aqil Al-Hambali. Umur 18 tahun itu kan umur lagi lemes-lemesnya, tua. Tapi apa yang terjadi? Seorang talibul ilm jauh lebih semangat. Terus ketika semakin tua, semakin lama ngaji, justru malah semakin semangat. Bukan kalau sudah ngaji lama, ini sudah pernah, nggak ikut. Oh yang ini saya sudah khatam, nggak ikut lagi. Seorang talibul ilm walaupun sudah khatam berkali-kali, ulangi terus, ulangi lagi, datang lagi. Itulah talibul ilm. Seperti talibul dunia, mangan segora tahu bosen, itu talibul dunia. Ya, kita ini, kita makan nasi nggak pernah bosan. Sehari ini makan nasi berapa kali? 3 kali kita. Bahkan mungkin berapa? 6 kali. Porsi ini tambah. Tapi kenapa besoknya kita mau nasi lagi? Kita sudah merasakan nikmatnya nasi. Sebagaimana ulama dulu sudah merasakan nikmatnya ilmu. Semakin tambah tua semakin apa? Jadi itulah tua-tua keladi. Semakin lama ngaji semakin menjadi-jadi. Tadi mulai jam 2, sekarang hampir jam 3, semakin jadi-jadi. Kalau tadi awal-awal ngantuk masih wajar. Tapi begitu semakin lama, ini talibul ilm semakin menjadi-jadi. Bukan menjadi-jadi ngantuknya, semangatnya. Sehingga sampai di ujung jam 3, Ustadz, nanti pada sholat langsung gak usah coffee break, langsung dah. Nanti maghrib juga gitu, gak usah makan malam, Ustadz, langsung. Antum boleh nunggu di sini, saya tak makan dulu. Allah. Jadi semangat.
Itu yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka merasa butuh. Dan mereka bersyukur kalau kebutuhannya terpenuhi. Kayak yang mungkin belum pernah ngaji rutin, dirutinkan. Jiwa ini butuh makanan. Imam Ahmad tadi mengatakan apa? Bahwasanya manusia itu lebih butuh kepada ilmu dibandingkan kepada makanan dan minuman. Karena kata Imam Ahmad, karena mereka sehari paling makan 1 atau 2 kali. Itu kebutuhan mereka. Li'annahum ya'kuluna wa yashrabuna fi kulli yaumin marra aw marratain. Sehari paling cuma sekali atau 2 kali. Walakinnahum yahtajuna ilal ilm madadal anfas. Akan tetapi mereka betul-betul membutuhkan ilmu sepanjang nafas mereka. Itu kebutuhan kita terhadap ilmu. Cuma kadang kita tidak sadar. Ini alasan kedua kenapa kita harus ngaji, karena kita butuh sekali kepada ilmu. Dan kenapa kita bersyukur mendapatkan ilmu? Karena ilmu itu kebutuhan kita. Ya, sebagaimana kita kalau habis makan terus kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Demikian juga habis ngaji, jangan ngajinya kedawan banget katanya. Ngajinya panjang banget katanya. Ngantui, di bulan baleni, kayak ustadznya baik, masya Allah. Ya, dan seterusnya jangan. Begitu ngaji, bersyukurlah kepada Allah meskipun yang Anda dapatkan adalah sesuatu yang terulangi. Meskipun yang Anda dapatkan adalah sesuatu yang dulu pernah dikaji, tidak apa-apa. Bismillah. Bersyukur kepada Allah karena kebutuhan terpenuhi. Yang ketiga, kenapa kita ini harus ngaji? Karena ilmu itu luar biasa. Ilmu itu luar biasa. Mulai dari A-nya sampai Z-nya. Lu ilmu kan enggak ada A, enggak ada Z. Maksudnya mulai dari awalnya sampai akhir. Semuanya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari zatnya. Zatnya itu berarti barangnya. Itu dimuliakan Allah. Mulia ilmu itu. Kemudian mulai dari mencarinya, mulia. Jalan dalam mencarinya, mulia. Duduk mendengarkan ilmunya, mulia. Berusaha menghafalkannya, memahaminya, mulia. Menyampaikannya, mulia. Mengamalkannya, mulia. Semuanya mulia. Dari A sampai Z. Dan itu gak pernah basi. Beda dengan zaman batu akik. Ya kan? Nah itu gede-gede batu akik, ya kan? Itu zaman batu itu. Tapi zaman batu sudah berlalu. Seperti dulu zaman apa itu? Bunga apa ya? Antorium. Apa namanya? Gelombang cinta sama air mata bunda. Gelombang cinta kecil segini tingginya. 400.000, masya Allah. Yang sudah ada tongkolnya berapa? 4 juta. Sampai ada yang ditawar berapa ratus? 200 juta. Antorium yang hijau-hijau nggak ada bunganya itu. Sekarang teng telecek nang pinggir jalan. Nggak ada yang mau. Pitik radoyan. Itu zaman ketika cinta menggelombang. Jadilah gelombang cinta yang akhirnya sang bunda pun menangis. Jadi air mata bunda. Batu akiknya kayak gitu. Ini enggak nyinggung yang bisnis batu akik loh. Ya, ya, ada yang masya Allah ketemu 5-5-nya pakai batu akik. Padahal aturan enggak boleh. Batu akik memakai cincin di sini dan di sini kalau tidak salah, itu enggak boleh. Lalu semuanya dipakai. Ya. Ada seorang yang masya Allah
sampai tembok rumahnya dicongkeli. Iya, karena terbuat dari batu akik tadi. Kemudian dia dulunya ada yang suka mengumpulkan batu sampai 1 ember, tapi dia nggak tahu bahwasanya zaman dia adalah zaman batu. Ada orang datang nawar, lihat batu akik 1 ember, ditawar. Harganya ini tak beli berapa? Yes, kono terserah, silahkan. Berapa? Yes, 1.000, 100.000 atau seberapa? Antum tahu hasilnya? Setelah itu dijual 200 juta, laku. Nyesel dia jual 100.000. Waduh, karena nggak tahu bahwasanya zamannya adalah zaman batu. Tapi ketika sudah berlalu, batu tinggallah batu. Yang mungkin orang sekarang apa itu? Lah, udahlah, enggak lah. Kelawing ya? Ya. Golek nang pinggir kali kelawing bisa. Sampai terus terang saat itu anak itu ketika menghafal Quran, menghafal sebagian juz dari Al-Quran, itu motivasinya batu akik. Ini nak, kalau dapat ini menghafal juz sekian-sekian, tak bikinkan cincin batu akik. Wah, seneng banget itu. Itu pas zaman batu. Sekarang dia sadar, nggak usah lah, Bah, kan nggak bermanfaat sudah. Masya Allah. Artinya nggak ada nilainya. Dulu Masya Allah. Tapi ilmu nggak akan pernah basi. Dulu sampai sekarang, mulai dari awalnya sampai akhirnya, semuanya mulia. Itulah jalan ilmu. Duduk kita di sini itu jangan dikira tidak ada manfaatnya, tidak ada nilainya. Orang berjalan dari kamar menuju mana ini? Ruangan ini, malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaikata", sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayap mereka karena ridho kepada talibul ilm. Perjalanan kita dari mana? Bekasi, Cikarang, sampai sini. Sampai diantara mereka ada yang mogok, Masya Allah, ya kan? Masya Allah, udah. Alhamdulillah, itu dia dalam keridhaan Allah, insya Allah. Makanya nggak usah nyesel, wah jangan gara-gara seperti ini jadi macet, nggak apa-apa, tambah pahala insya Allah. Tapi nanti kalau bisa ya jangan macet lagi. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Inilah kenapa kita mencari ilmu. Ada berapa alasan? 3. 1, karena kita bodoh, jadi harus menghilangkan kebodohan. Yang kedua, supaya kita apa? Bukan bersyukur, karena kita butuh ilmu. Yani nomor 1 itu kan diantara deretannya kan akhirnya ini bersyukur. Nah, kenapa kok kita bersyukur setelah mendapatkan ilmu? Itu nomor 2 dan nomor 3. Yang nomor 2 kita butuh. Begitu kita dapatkan kebutuhan, kita malah terpenuhi kebutuhan kita. Kita harus bersyukur. Yang nomor 3, kita bersyukur karena ilmu itu luar biasa. Al-ilmu yarfa, ya ikhwan. Ilmu itu akan mengangkat kedudukan kita. Suatu saat Umar bin Khattab ketemu Nafi'. Dia berkata, "Ya Nafi', man ista'malta ala ahli al-wadi?" Siapa yang kau jadikan pemimpin di penduduk Makkah? Kata Nafi', Ibnu Umar atau Ibnu Umar, lupa saya. Ibnu Umar, lupa saya persisnya. Kata Nafi', Abdullah ibn Abza. Yang kujadikan pimpinan adalah Abdullah ibnu Abza. Siapa Abdullah ibnu Abza? Kata Umar, Abdullah ibnu Abza adalah salah seorang mantan budak, bekas budak yang sudah dimerdekakan. Loh, kenapa kau jadikan seorang bekas budak menjadi memimpin orang-orang penduduk Mekah? Kata Nafi', innahu alimun bi kitabillah wa alimun bil faraid. Dia saya angkat jadi pemimpin dalam kurung di dunia ini
Karena dia punya ilmu menguasai Al-Quran dan menguasai ilmu faraid. Ilmu faraid itu apa? Ilmu waris yang sekarang ini sudah hampir punah. Dua hal ini yang menjadikan Ibnu Abza diangkat jadi pemimpin. Al-Imam Qadhi Abu Yusuf, Imam Qadhi Abu Yusuf, murid senior dari Imam Abu Hanifah. Ketika masih kecil dia yatim, miskin. Ibunya kerja sebagai tukang tenun kain. Dia pun bekerja cari nafkah sendiri. Suatu saat sering terlambat, kedapatan sama ibunya duduk di majelisnya siapa? Abu Hanifah. Ini kita cerita Abu Yusuf. Gurunya adalah Abu Hanifah. Oh, ternyata lagi duduk di majelisnya Abu Hanifah. Marah ibunya. Ya Syekh, katanya, jangan kau tahan anakku ini, si Abu Yusuf, si kecil, Muhammad Syaibani atau pokoknya kunyahnya Abu Yusuf. Jangan kau tahan dia. Sesungguhnya dia anak yatim. Dia saya suruh mencari makanannya sendiri. Kata Abu Hanifah, biarlah Bu. Dia itu lagi belajar makan faludhaj bizaiti fustuk. Biarlah Bu, dia lagi belajar makan puding dicampur minyak fustuk. Fustuk itu kacang fustasium, kacang Arab. Orang Jambi bilang kacang senyum. Yang kalau makan harus pakai martil itu katanya. Kulitnya asin, oleh-oleh Arab kalau yang pernah dapat. Nah, biarkan Bu, dia lagi sedang makan puding dicampur fustuk. Apa kata ibunya? Gila kamu Syekh itu. Ngomongnya ngelantur. Kenapa dia bilang seperti itu? Karena puding dan kacang itu makanan para raja. Dan tidak setiap saat mereka membuat itu. Tidak bisa orang sembarangan makan itu. Hanya banyak para raja. Itu pun di beberapa kesempatan saja. Kamu gila kamu. Anak kayak gini kamu bilang sedang belajar apa? Makan puding sama fustuk. Tapi Abu Hanifah cuma senyum saja. Akhirnya ibunya, sudah terserah kamu katanya. Serahkan kepada Abu Hanifah, pergi ibunya. Maka Abu Yusuf terus ngaji sampai meninggal Abu Hanifah, sampai kemudian apa? Diangkat menjadi qadhi. Di zamannya yang khalifah terkenal Harun Ar-Rasyid. Sampai di zamannya khalifah suatu saat dia dipanggil di kamarnya Harun Ar-Rasyid. Ta'al, sini. Saya punya makanan, ayo kita makan. Masuk ke kamar, dihidangkan di dalamnya makanan-makanan, dia nggak kenal makanan itu. Tanya Abu Yusuf, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, ini makanan apa? Kata Harun Ar-Rasyid, hadza faludhaj bizaiti fustuk. Ini puding dicampur minyak fustuk, katanya. Mendengar jawabannya kayak gitu, ingat kata-katanya siapa? Abu Hanifah. Ketawa dia. Si Harun Ar-Rasyid, kenapa kamu ketawa, katanya. Kemudian dia menceritakan kejadiannya. Itulah orang belajar ilmu itu sedang belajar menjadi orang besar. Taruhlah dia bukan menjadi seorang syekh besar, tapi dia orang yang bisa memberikan manfaat untuk diri dan keluarganya. Ya paling tidak orang itu kalau sudah ketahuan ngaji lama, nek sholat ya biasa nih, monggo silakan imam. Asal ditempeli peci, ya. Kita ini kadang sudah suruh jadi apa? Imam. Loh kenapa kita pakai peci? Karena kita berani biasanya kalau ngaji pakai apa? Peci. Sebelum takut, malu. Sekarang kita pakai. Mulai diantara kita jenggoten. Masya Allah, wis pecian, jenggoten meneh. Wah, saya begitu pulang kampung, Masya Allah Pak Ustadz, monggo
Padahal mungkin sebagian kita baca Qur'annya belum benar. Ya enggak apa-apa, saya tak sholat sirriyah saja ya. Wah, Masya Allah. Kita kadang belum apa-apa, baru bau ilmu sedikit sudah diangkat. Itulah ilmu. Ilmu itu tidak mau direndahkan. Dia kondisinya ngangkat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan nanti sesi kedua, 3, 4. Kita akan mulai dari buku ini. Buku ini InsyaAllah semuanya sudah dapat nih. InsyaAllah kita akan mulai dari buku ini ya. Judulnya nanti belajar rukun iman. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Sementara tidak ada pertanyaan atau saya tanya? Cukup ya? Oh ya, dari saya. Oh ya. Saya tanya ini langsung. Masya Allah. Kalau nggak ada yang bisa jawab, baju dan bukunya ke saya lagi. Pertanyaan pertama, tutup catatannya semua. Iya, kalau melirik itu ya gampang. Siapa yang berani menjawab? Oh, siapa dulu? Pertanyaannya nyusul. Ayo, siapa? Bismillah, mudah kok pertanyaannya. Contohnya misalnya, siapa nama qadhi yang makan faludat dan fusto? Jawabannya Abu Yusuf. Siapa gurunya? Imam Abu Hanifah. Gampang toh? Ayo, siapa? Soal pancingan biasa. Nanti sulit. Dah, kalau nggak ada saya mulai tanya lagi. Sebutkan dalil bahwasanya kita bodoh. Nah, silakan. Masya Allah, ahsanta. Bunyinya? Bagus. Barakallahu fiik. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Monggo silakan. Nah, ini contoh. Nggak apa-apa, ambil. Ini contoh ngambilnya. Pertanyaan kedua, 3 ya? Oh, 2 pertanyaan. Sebutkan penafsiran oleh Al-Imam Al-Qurtubi tentang la ta'lamuna syai'a. Ada berapa? Dan sebutkan. Nah, ini pertanyaan sesungguhnya. Waladhi akhraja min butuni ummati ta'lamuna syai'a. Dalam kondisi kamu tidak mengetahui sama sekali. 3 hal tadi disebut. 3. Ya 3. Berapa itu kan tadi pertanyaan. 3 hal. Arti dari la ta'lamuna syai'a. Siapa yang bisa? 70% benar, kasih hadiah. Naam. 1. Arti dari engkau tidak mengetahui apa-apa. 1. Ahsan. Kita tidak mengetahui apakah kita diputuskan menjadi sengsara atau bahagia. Yang kedua, nah, kita nggak tahu apakah hal ini bermanfaat ataukah memudarati. Oleh karena itu kita harus belajar dan belajar. Yang ketiga, itu udah 70% itu, Masya Allah. Cukup ya? Sudah dapat hadiah. 1 lagi. Siapa yang tahu? Tidak mengetahui apakah kita sudah pernah diambil sumpah oleh Allah ataukah belum. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Fadhal. 70%. Awas. Barakallahu fikum jami'an. Mohon maaf, nanti insyaallah akan kita lanjutkan jam berapa? Jam 4 ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan. Nanti tukar tempat duduk ya. Yang tadi di belakang terus ganti ke depan. Yang ke depan geser 2. Geser 2 atau geser 3 nggih, diingat-ingat ya.
Jadi nanti yang sekarang di depan geser di barisan 3, yang belakang maju ke sini. Nanti begitu seterusnya supaya dihafali tempat duduknya. Ya supaya apa? Variasi lah. Ya supaya ada variasi dan tidak bosan. Demikian wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.